Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Kobe TV. Oke, jadi kita mau berbagi tips ya teman-teman sekalian, supaya trotol murai batu teman-teman itu enggak nyilet. Apalagi pada saat sekarang ini sangat perlu sekali ya teman-teman sekalian, perhatian lebih. Bentar, ini lagi ada anakan ya. Nah, ini ada anakannya 3 ekor ya teman-teman sekalian. Nah, ini kita coba ambil. Nah, jadi kalau di Kobe BF ya teman-teman sekalian, mungkin nggak kayak penangkaran yang lainnya ya. Kalau ada telur yang bocor pecah. Ternyata telurnya 4 di sini ya, tapi yang atasnya 3, alhamdulillah. Nah, kalau di sini anakan murai dipegang nggak jadi masalah teman-teman sekalian. Kalau mungkin di luar sana bahkan orang ngintip kandangnya aja nggak boleh ya. Kalau saya nggak masalah. Ini anakannya saya pegang nih. Ini bukti kalau dia memang lagi produksi. Ya, nih anakannya nih. Ini kita kembalikan lagi. Jadi kalau kenapa murai batu itu bisa buang anakan gitu ya, kemudian anakannya dibunuh, ya itu faktor dari sebenarnya kebiasaan. Ya, kalau teman-teman udah membiasakan lebay dalam artian wah takut stres dan sebagainya ya, ini cibleknya ya, akhirnya murai batu teman-teman sekalian akan menjadi seperti itu, apa yang teman-teman harapkan. Tapi kalau misalkan kita yakin bahwasanya kita juga membiasakan murai batu kita dengan kita ya, bersahabat lah jatuhnya, otomatis murai batu juga nggak akan jadi masalah ya. Mau kita apain anaknya ya, tetap akan dirawatnya kembali. Nah, karena itu jadi suatu pengalaman ya teman-teman sekalian. Kalau king killer, makanya kalau yang udah lama ngikutin channel kita, king killer ini burungnya sangat gimana ya, agak predator lah gitu teman-teman sekalian. Makanya saya namakan king killer itu dia pembunuh, baik bunuh betina, baik bunuh anakannya sendiri ya, telur. Bahkan dulu asal saya sering lihat itu telurnya selalu dibuang. Kalau misalnya ada anakannya, dia nggak lupa kita sekat, dibuang ya. Makanya dulu king killer ini saya pakai sistem sekat ya. Habis indukannya bertelur 2-3, jantannya kita sekat ya, kita tutup, tidak bisa akses ke kandang tersebut. Jadi aman, anakannya selamat ya. Tapi sebelumnya itu nggak pakai sekat, yang terjadi apa? Anakannya dibuang ya. Bahkan telurnya aja juga dibuang ya. Nah, sekarang ini buktinya teman-teman sekalian. Ini saya pegang-pegang, pagi tadi juga saya pegang-pegang. Nah, tiap hari saya cek terus ya, karena pengecekan itu sangat penting ya, kontrolnya. Nah, kemudian untuk masalah mengatasi murai batu tersebut supaya tidak nyilet, yaitu adalah yang paling penting pakannya ya teman-teman sekalian. Pakannya jangan sampai kehabisan. Ini udah jam 6 kurang ya. Kalau di Sumatera ini jam 6 kurang ini udah mau maghrib ya. Kalau mungkin di Jawa udah maghrib dari tadi. Nah, mungkin kira-kira di Jawanya jam 5 lah, pas setengah 6 ya. Ini udah jam 6 kurang. Jangkrik saya masih banyak ya, karena menjadi pengalaman sebelumnya itu kekurangan jangkrik. Yang terjadi apa? Anakan mungkin tidak dibuang sama indukan, tapi anakan lemas dan akhirnya mati, jadi buang sama indukan ya. Kita pikir wah indukan buang anak nih, padahal bukan itu. Padahal memang dia sudah sakit gara-gara kehabisan makan ya. Murai batu tuh ya gitu, kalau ada makanan ya dia kasih makan sama anaknya, kalau nggak ada ya udah dibiarin sama dia gitu teman sekalian. Bahkan yang lebih sadisnya, kalau nggak ada makanan dia buang anakan ya. Itu sering terjadi dulu. Nah, sekarang jangan sampai terjadi lagi. Nah, nih yang sebelumnya nih ya, ini ada bangkai murai batu di sini. Nah, ini gara-gara kemarin kehabisan ini ya, kehabisan jangkrik. Nah, jangkriknya saya bagi-bagi, kemudian mungkin pagi atau siang lah ya, siang jam-jam 12 itu udah habis. Sehingga dia nyilet ya. Setelah nyilet akhirnya anakannya lama-kelamaan mati. Dan saya juga nggak ngontrol kemarin kalau dia lagi sakit. Cuman udah terlihat bahwasanya murai batu tersebut nyilet ya. Nah, kemudian juga perlu pakan jangkrik itu yang sehat ya. Jangan sampai pakannya yang tidak sehat ya.
Kalau saya biasanya kalau baru-baru netas itu masih saya kasih racikan pakan seperti ini nih teman-teman sekalian. Ya kalau mau buat racikan pakannya ya bisa buat sendiri. Kalau mau nyontoh ini boleh, ada juga di YouTube saya. Lihat aja racikan pakan koi BBF dan nanti. Nah ini banyak ya dari kalsiumnya juga. Nah yang paling penting juga itu kalsium. Karena sering terjadi penangkaran itu kakinya bengkok, kebingungan dia kenapa ya kakinya bengkok, kenapa ya dia lumpuh, kenapa ya udah besar tapi nggak keluar gelodok. Yaitu efek dari kekurangan kalsium. Maka dari itu teman-teman juga harus menyiapkan kalsium di kandang tangkaran. Sangat penting teman-teman sekalian. Apalagi di kandang tangkaran itu kan terbatas. Jadi ya gimana dia mau nyari kalsium ya kalau nggak dari kita sendiri yang memberikan ya. Itu bisa dari tulang sotong ya teman-teman sekalian. Nanti saya tautkan juga kalau mau pakai tulang sotong, kemudian vitamin-vitamin yang saya kasih apa aja di sini. Ini glodoknya juga nanti saya kasih tahu juga linknya di mana. Tuh. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk beternak murai batu juga kita perlu mengetahui vitamin-vitamin dan asupan makanan yang dibutuhkan ya, bukan hanya sekedar wah dia produksi, oh dia sudah bertelur dan beranak ya, tapi ada tahapan lagi ya. Kenapa anakan bisa lumpuh? Kenapa anakan bisa nyilet? Nah, makanya hal tersebutlah yang saya sampaikan tadi, yaitu jangkrik jangan sampai putus. Nah, usahakan kalau udah malam pun jangkriknya masih banyak di dalam kotaknya itu teman-teman sekalian. Ya, jangan dia kehabisan di siang hari. Nah, kalau di sore hari mungkin masih bisa lah sedikit ya bertahan. Tapi kalau udah di siang hari, bahkan masih belum siang hari udah habis. Nah, itu penyebab murai batu nyilet ya anakan. Mungkin kalau bapakan indukan itu masih bisa lah dia nyari-nyari jangkrik-jangkrik yang lepas di sini atau mungkin makanan-makanan lainnya. Cuman dia cukup untuk dirinya sendiri. Dia nggak cukup untuk memberikan ke anakannya. Nah, makanya itu terjadi. Nah, itu dalam catatan murai batu yang di kandang aviari. Tapi kalau di kandang ternak seperti ini, dia mau nyari apa? Ya. Kadang cicak dimakannya kalau di sini nih teman-teman sekalian, ya. Saking kehabisan ini kita cek juga. Nah, ini teman-teman sekalian, ini anakannya 4. Anakannya 4. Konsumsinya tuh. Tinggal 1 ekor teman-teman sekalian, ya. Nah, Mas kok ada pur? Nah, ini tadi ceritanya saya habis ngasih makan murai batu. Nah, murai batunya itu saya ganti furnya ya. Saya kasih sini untuk makan jangkrik. Sebenarnya bahaya, takutnya tikus. Jadi seperti itulah teman-teman sekalian, yang mana pentingnya menjaga kesehatan murai batu itu sangat penting ya. Jadi berhasil menetaskan murai batu itu belum tentu sukses beneran ya. Suksesnya itu kalau kita sudah menghasilkan trotolan yang sehat ya, trotolan yang cerdas. Nah, itu dia yang berhasil. Jadi mungkin segitu dulu teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.